Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daud Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester manajemen logistik. Sebelumnya saya dari Prodi Manajemen. Ini 2892-250167. Saya bersemester 4 dan dosen pengampu saya yakni Widna Sari Sumani Tias, Sarjana Ilmu Pendidikan, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen Universitas Indonesia Bekasi. Nah, itu mari kita mulai ke presentasi. Nah, di sini saya mengambil tema sistem manajemen logistik. Nah, sistem manajemen logistik merupakan segala usaha terpadu guna pencapaian tujuan logistik yang telah dibuat dan ditentukan sebelumnya. Tujuan logistik dan sistem logistik berbeda-beda. Misalnya tujuan biaya yang serendah mungkin atau tujuan penyimpanan barang yang awet dan sebagainya. Maka, perlunya merancang suatu sistem logistik yang disesuaikan dengan tujuan yang ditentukan sehingga sistem tersebut akan mampu memberikan hasil yang dikehendaki. Faktor sistem logistik, yakni ada satu pengumpulan, yaitu kegiatan pengumpulan sejumlah barang dari bagian barang yang ditunjuk guna penjualan akhir ke konsumen. Yang kedua, penyimpanan, kegiatan yang berkonsentrasi pada penyimpanan barang. Fungsi penyimpanan biasanya disebar di antara perusahaan di dalam kelompoknya. Yang ketiga, transfer. Suatu mekanisme informasi yang dari suatu atau beberapa macam yang harus diubah bentuk secara fisik guna bentuk menunjang transaksi. Yang keempat, ada penyebaran. Penyebaran ini penempatan produk yang disesuaikan dengan jenis klasifikasi pada tempat tertentu dan di waktu yang tepat. Unsur sistem manajemen logistik. Ini satu, struktur fasilitas. Jaringan fasilitas yang dipilih merupakan hal yang sangat fundamental bagi akhir logistik. Jaringan fasilitas di suatu perusahaan merupakan kegiatan ke mana dan melalui apa materialnya, suku cadang, dan barang yang jadi diangkut. Tujuan dari perencanaan yang baik meliputi fasilitas pabrik, gudang, dan toko-toko pengecer. Seleksi terhadap alternatif lokasi yang unggul dapat memberikan keuntungan yang kompetitif karena efisiensi logistik dapat dicapai dengan baik. Transportasi. Sistem logistik memandang kegiatan transportasi dengan empat faktor yang memegang peran yang cukup penting, yakni biaya, kecepatan, pelayanan, dan konsistensi. Biaya transportasi merupakan pembayaran yang harus digunakan untuk mengganti balas jasa pengangkutan barang yang telah dikeluarkan. Nah, ini yang masuk ke faktor kecepatan merupakan waktu yang dibutuhkan guna menyelesaikan suatu tugas pengangkutan di antara asal barang di tempat yang dihendaki. Faktor pelayanan merupakan suatu kegiatan servis yang diberikan terhadap barang perusahaan selama dalam kegiatan pemindahan barang. Konsistensi, yakni pelayanan merupakan hal yang cukup penting di bidang transportasi. Jika kemampuan transportasi tidak konsisten, maka akan terjadi kemacetan operasional rutin perusahaan. Konsistensi transportasi mempengaruhi keterkaitan antara persediaan barang bahan baku, persediaan suku cadang, persediaan barang jadi, persediaan penjualan, dan resiko-risiko yang harus dipertimbangkan. Nah, persediaan secara teori dapat mengadakan persediaan yang sama dalam kurun waktu tertentu. Akan tetapi bisa menerapkan jumlah persediaan yang berlebih kelainan di setiap kurun waktunya. Jumlah persediaan yang selektif akan mengkait empat faktor, yakni kualitas, yaitu kebiasaan pemakai, budaya. Yang kedua, kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Yang ketiga, penyatuan kegiatan transportasi untuk memilih transportasi dari perusahaan atau menyewa alat transportasi dari perusahaan pengangkutan umum yang resmi atau kedua-duanya. Yang keempat, kegiatan, ini gerakan persaingan perusahaan. Yang kelima, ada persediaan dana yang disiapkan untuk kegiatan persediaan bahan baku, suku cadang, dan barang jadi.
Yang keempat, komunikasi. Komunikasi harus dilakukan adalah komunikasi menyeluruh. Jadi suatu komunikasi yang berjalan di antara semua bagian perusahaan. Kelemahan dalam pelaksanaan komunikasi ini menimbulkan banyak permasalahan. Hal ini bisa terjadi karena komunikasi merupakan cara penyampaian suatu sumber informasi, ide, konsep, gagasan dari pihak satu ke pihak lainnya. Kecepatan arus informasi juga berkaitan langsung dengan integrasi dari keberadaan struktur fasilitas, kegiatan transportasi, kebijakan jumlah persediaan, pengelolaan, dan penyimpanan. 5. Ada pengelolaan penyimpanan. Pengelolaan dan penyimpanan berhubungan dengan kebijakan jumlah persediaan secara selektif. Melalui jumlah persediaan, strategi antara alokasi fasilitas, kegiatan transportasi, alokasi persediaan, dan jaringan komunikasi yang digunakan, maka akan terjadi kegiatan pengelolaan dan penyimpanan merupakan suatu struktur bagi arus barang. Integrasi secara selektif ke dalam sistem logistik, maka kegiatan pengelolaan, penanganan, dan penyimpanan dapat mengurangi masalah yang berkaitan dengan kecepatan dan kemudahan pengangkutan dan penyimpanan. Ini aja logistik perusahaan ini harus mampu menghasilkan laba optimum bagi perusahaan melalui pelayanan yang baik pada pelanggan untuk mewujudkannya. Bowersox tahun 1998 menetapkan komponen ukuran kinerja yakni the nature of logistic performance was identified to include compatibility, availability, dan quality. Berdasarkan definisi tersebut, kinerja logistik dapat diukur oleh tiga komponen penting, yakni ukuran kapasitas, ketersediaan, dan mutu, sedangkan siklus kerja total adalah meliputi waktu yang bisa diukur dalam satuan hari, mulai dari perawatan pesanan, order placement, sampai dengan kiriman diterima pelanggan dalam kurung shipment placement. Dan dalam distribusi fisik, siklus tersebut diukur dari saat order transmittal sampai dengan consumer delivery. Strategi pengiriman barang. Ini ada satu, direct shipping. Pengiriman langsung pada produsen ke konsumen sehingga tidak memerlukan titik perantara seperti gudang dan distribusi center. Biasanya, barang-barang yang dikirimkan secara spesial, mudah rusak, dan dalam jumlah yang besar. Nah, keuntungannya yakni proses penanganan barang dan kemungkinan hal rusak lebih kecil. Yang kedua, waktu pengiriman dari produsen ke konsumen lebih cepat. Yang ketiga, keakuratan data lebih baik karena tidak membutuhkan banyak titik distribusi dan timbangan. Tantangan penanganan barang bisa menjadi lebih sibuk karena jumlah pengiriman dan dokumentasi yang harus ditangani lebih cepat. Tidak ada safety stock jika ada masalah dengan pengiriman, sehingga resiko pengiriman yang ditanggung bisa lebih tinggi. Ada pergudangan atau warehousing atau pusat distribusi dalam kurung distribution center. Produk yang disimpan di gudang dulu atau produk distribusi sebelum dikirim konsumen. Produk distribusi bisa berupa penyimpanan barang di area lebih luas seperti tingkat provinsi. Sistem pergudangan bisa dipakai oleh perusahaan yang menjual barang tahan lama dan dalam jumlah besar dan risiko ketidakpastian antara pasokan dan permintaan tinggi. Keuntungannya yakni tersedia safety stock untuk antisipasi masalah pasokan dan permintaan yang berubah mendadak. Yang kedua, biaya transportasi ditekan karena barang dikirim dalam jumlah pengirimannya ekonomis. Tantangannya jadi jika jumlah inventory total mulai dari produsen sampai konsumen lebih tinggi, akibatnya proses dan biaya penanganan barang, biaya tenaga kerja, dan fasilitas lebih tinggi. Yang kedua, bertambahnya kemungkinan kerusakan barang karena proses penanganan yang lebih banyak dan penyimpanan yang lebih lama. Yang ketiga, cross docking.
Ini proses pengiriman barang dari beberapa sumber penerimaan barang. Kemudian dikelompokkan lagi menjadi lokasi pengiriman tanpa memerlukan fasilitas penyimpanan. Sementara strategi ini banyak dipakai oleh produsen bahan pokok, truk LTL, burung list, dan truk. Nah, keuntungannya ya nih mempercepat aliran produk, mengurangi waktu transit, dan meminimalkan inventory. Yang kedua, meminimalkan bahkan menghilangkan aktivitas penanganan dan penyimpanan barang yang merupakan dua kegiatan termahal di proses distribusi. Yang ketiga, mengurangi fasilitas distribusi. Makanya ya ini membutuhkan investasi awal yang berupa teknologi informasi untuk mendukung data real time, seperti penerapan elektronik data interchange, bentuk ID, dan barcode di kemasan. Kedua, mungkin dibutuhkan investasi lain seperti fasilitas dan letak baru. Yang ketiga, penggerakan barang yang harus selalu dipantau. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.